A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allaha 'azizun hakim. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Di ayat sebelumnya Allah menyuruh mukmin untuk masuk dalam agama Islam secara kafah yang tidak membeda-bedakan antara salah satu syariat Allah dengan syariat yang lain. Semua syariat Allah di mata Allah hukumnya sama. Tidak boleh kita mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Semua syariat Allah sama. Jangan seperti orang-orang yang ketika menguntungkan ambil, tapi ketika tidak menguntungkan, walaupun itu Al-Quran tidak diterima. Idkhulu fis silmi kafah, dimasuklah dalam agama Islam secara kafah, artinya dengan seluruh syariatnya agama Islam. Bukan seperti Yahudi, ngambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian. Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Mereka itu beriman dengan kitab, tapi yang menguntungkan mereka, dan mereka kufur dengan sebagian kitab yang tidak menguntungkan. Kemudian Allah melanjutkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan sama sekali engkau mengikuti langkahnya ataupun jalannya syaitan. Makna dalam jalan syaitan adalah hiasannya syaitan. Syaitan menghias sesuatu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang baik menjadi buruk. Itulah fungsi dari syaitan, tugasnya syaitan. Ini wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti jalannya syaitan, artinya hiasannya syaitan. Salah satu cara disebutkan dalam hadis untuk mengetahui itu jalan syaitan atau bukan, istafti qalbak, minta pendapat ke hati. Apabila ini ada satu masalah kita lakukan atau tidak. Walaupun semua manusia mengatakan itu boleh, sedangkan hati kita enggak kayak merasa berat, berarti ada sesuatu. Karena dosa adalah sesuatu yang tidak nyaman ketika dilakukan. Ini salah satu sifat kriteria dosa. Sesuatu perbuatan yang hati tidak merasa nyaman ketika dilakukan. Kayak merasa bersalah. Ini walaupun orang mengatakan boleh, ini halal. Tapi hukumnya usahakan menjauhi. Harus dijauhkan sesuatu mahaqa fi qalbik, sesuatu yang merasa tidak nyaman dalam hati. Ini dosa. Jadi istafti qalbak. Apabila kita tidak ada keraguan di suatu masalah boleh atau tidak, tanyakan ke hati masing-masing. Karena hati manusia dia tabiatnya mengajak ke yang baik. Apabila berhadapan dengan sesuatu yang tidak baik, hati kita merasa tidak nyaman. Istafti qalbak. Jadi mintalah fatwa kepada hati masing-masing. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tinggal tanya ke hati. Kira-kira hati kita lebih condong ke mana? Oh, kayaknya ini enggak boleh. Kayaknya masa berat dilakukan. Kayak ada sesuatu. Saat itu tinggalkan. Jangan lakukan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian Allah melanjutkan, fa in zalaltum. Arti zalaltum ay miltum anid dukhuli fi jami'ihi
min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah azizun ay la yu'jizuhu syai'un 'an intiqamihi minkum hakimun ay fi sun'ihi. Apabila kalian zalaltum, artinya miltum, melenceng, tidak mau masuk dalam agama Islam secara kafah, masih mencari keuntungan, beragama untuk mencari keuntungan, yang menguntungkan ambil, yang tidak menguntungkan ditinggalkan. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah apa saja yang datang, setelah datang kepada kalian al-bayyinat. Arti al-bayyinat ay al-hujaju zahiratu ala annahu haq. Jika kalian berpaling ataupun tidak mau masuk dalam agama Islam secara kafah, setelah datang bukti-bukti bahawa Islam itu benar. Semua Al-Quran sudah menjelaskan ini benar, hadis sudah menjelaskan ini benar, Islam ini benar, baik dari segi akal kita menerima kalau Islam itu benar, ataupun dari segi dalil nakli Al-Quran atau hadis. Setelah datang bayinat, al-bayinat artinya al-hujajul zahiratu ala annahu haq. Setelah datang bukti kepada kalian, artinya setelah datang hujjah, hujjah artinya dalil. Setelah datang dalil yang zahir bahawa Islam itu benar. Setelah kita yakin Islam itu benar, ada dalil semua, tapi kita tetap melenceng dari kebenaran. Tidak mau mengamalkan Islam secara kafah. Nah, saat itu kata Allah, fa'lamu anna Allah azizun hakim. Sudah kalian mengetahui ini Islam yang benar, tapi ketika melakukan masih tetap ingin mencari keuntungan. Kalau yang untung nak ambil, tidak untung tidak diambil. Maka kata Allah, fa'lamu, ketahuilah, anna Allah, sesungguh Allah subhanahu wa ta'ala, azizun. Aziz artinya perkasa. Azizun artinya la yu'jizuhu syai'. Tidak ada satu pun makhluk yang bisa melemahkan Allah, yang bisa menahan Allah anintiqamihi minkum, dari bisa menahan Allah, bisa menghalangi Allah dari menyiksa kita, menyiksa kalian manusia. Tidak ada Allah Maha Perkasa, tidak ada satu pun makhluk Allah yang bisa menahan Allah sehingga tidak bisa tidak bisa menyiksa hamba beliau. Tidak bisa menyiksa manusia yang tidak mau mengamalkan Islam secara kafah. Itu makna aziz. Aziz artinya perkasa, yang kalau makna dasarnya la annahu la yu'jizuhu syai'. Tidak ada satu pun yang bisa melemahkan Allah sehingga Allah tidak bisa menyiksa kalian. Tak ada yang sanggup. Semua lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakim, ya Allah aziz, hakim artinya bijaksana, fi sun'ihi, dalam penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka di situ terdapat kebijaksanaan, terdapat hikmah yang sangat banyak, baik diketahui oleh manusia ataupun tidak diketahui. Kemudian Allah lanjutkan, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Besok aja saya melanjutkan ayat ini. Pagi ini kita cukupkan. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-amali, Allahumma rzuqna ad-dukhul fil islami kaffah. Allahumma la taj'alna nattabi'i khutuwati syaitan birahmatika ya arhamar rahimin.